Kabran, pakai bajunya baju Islam. Jubahnya jubah kiai, saudara. Imamahnya imamah ulama, saudara. Tapi dia menebar fitnah, ngaku sebagai ahlus sunnah, padahal yang bersangkutan adalah ahlul fitnah. Begitu saya minta kepada semua umat Islam yang ada di Kalimantan Barat, jangan biarkan siapapun yang coba-coba ngadu domba habaib dan ulama kiai dengan kiai masuk ke Kalimantan Barat ini, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Rizik Syihab, saudara sekalian, mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Dan semua fakta-fakta yang dia lakukan itu dituduhkan kepada Kiai Haji Amiruddin dan kawan-kawan, saudara sekalian. Contohnya saja, dia yang sebagai provokator malah menuduh Kiai Haji Amiruddin dan kawan-kawan sebagai provokator, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut dan bantahan dari Kiai Haji Amiruddin. Silakan. Sekarang muncul lagi kelompok ini, cuman gak berani sebut diri PKI, saudara. Gak berani, pakai bajunya baju Islam. Jubahnya jubah kiai, saudara. Imamahnya imamah ulama, saudara. Tapi dia menebar fitnah, ngaku sebagai ahlus sunnah, padahal yang bersangkutan adalah ahlul fitnah. Begitu saya minta kepada semua umat Islam yang ada di Kalimantan Barat, jangan biarkan siapapun yang coba-coba ngadu domba habaib dan ulama kiai dengan kiai masuk ke Kalimantan Barat ini, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap jaga habaib, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, ulama itu termasuk syiar Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang ajarnya saudara, saya dengar sendiri, saya punya rekaman-rekamannya saudara. Ada yang seenaknya bercerita. Apa dia bilang? Itu habaib itu, kaum Ba'alwi itu, saudara, datang ke Indonesia seperti Israel datang ke Palestina. Dia datang pura-pura baik sama warga Palestina, kemudian berikutnya dia jaga Palestina dan dibantai warga Palestina. Dia bilang hati-hati sama habaib. Habaib begitu tuh, datang ke Indonesia pura-pura baik, nanti kita dijajah. Kurang ajar saudara. Habaib di Ba'alwi disamakan dengan Israel, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Ada lagi penyanyi dangdut, kacau tidak? Kacau tidak? Waktu ngomong, saya baru tahu dan baru sadar kalau Ba'alwi habaib itu mau menjajah Indonesia. Iya, lu belajar di Gendang sih. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngomong, saya yakin hakul yakin. Saya yakin hakul yakin bahwa Ba'alwi itu bukan turunan Nabi. Iya. Astagfirullahaladzim, saudara. Ini kenapa jadi pada keder begini, saudara? Mudah-mudahan Kalimantan Barat nggak tertular penyakit ini. Amin. 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 Jadi saudara, habaib itu datang ke Indonesia sejak awal, baik ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi sampai ke Irian sana, saudara. Mereka berdakwah. Itu dulu satu yang saya mau garis bawahi. Ya, sambil berdakwah mereka juga berdagang. Untuk apa? Untuk menghidupi nafkah mereka. Mereka nggak punya keluarga di sini, saudara. Dengan susah payah mereka dakwah dan akhirnya mereka menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Kalau ada yang tanya, kenapa tuh para habaib datang kemarin nikah sama perempuan Indonesia? Mereka datang gak ada yang bawa istri, saudara. Dari Yaman, nun jauh di sana, saudara, perjalanan bisa 6 bulan dengan kapal laut, saudara. Kadang-kadang kalau sudah sampai Indonesia, kawin dengan orang Indonesia,
mereka nggak pernah balik lagi ke negeri mereka, saudara. Jadi para habaib tersebut kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia dan berketurunan. Saudara, nenek-nenek saya orang Indonesia semua, saudara. Nenek saya dari ibu asli Melayu Betawi, saudara. Nenek saya dari bapak maksudnya asli Melayu Betawi. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Sunda, saudara. Nah artinya apa? Nenek-nenek saya semuanya Indonesia asli. Tahu-tahu sekarang, saudara, ini ada grup, saudara, begal nasab. Grup apa? Grup apa? Begal nasab mau bilang, habaib ini orang asing, bukan pribumi. Pulang sono ke Yaman. Orang Yaman cuma mau ngejajah, kurang ajar. Saudara, kurang ajar. Ibu-ibu kami orang Indonesia asli. Sudah ratusan tahun kami tinggal di sini. Seenaknya dia menghasut umat, saudara. Usir Ba'alwi, usir Ba'alwi. Kurang ajar. Kau tidak usah yaitu provokasi umat. Kalau kau punya keberanian, silakan hadang saya di mana saja. Saya tonjol tagal baik dia, saudara. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Pakai ngancam. Habaib mau disembelih, saudara, mau sembelih habaib. Dia bilang apa? Kita akan bentuk pasukan berani mati. Kami akan hadang Ba'alwi di mana saja. Kami sembelih mereka. Takut. Sampai gemetar dengkul Habib. Diamin apa lawan? Saya mau tanya di sini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya sudah jawab di mimbar-mimbar. Ente bentuk pasukan berani mati, saya sudah bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Orang Kalimantan setuju? Ibu-ibu nanya, Beb, kok galak banget, Beb? Bu, ibu-ibu hadir gak sih? Bu, alhamdulillah, kirain hadir, matanya doang yang kelihatan. Saudara, kenapa saya bentuk pasukan berani matiin? Mau tahu? Sebab pasukan berani mati kesian kalau nggak ada yang matiin. Betul, dia berani mati, ya kita matiin. Pusing-pusing amat, betul? Setuju tidak? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jangan pakai ngancem-ngancem Habib. Habaib itu, saudara, ke Indonesia mereka berbaur. Ada yang kawin dengan anak petani, saudara. Anda kalau ke Irian, ke Papua, saudara, habaib di sana warna kulitnya, rambutnya perkis orang Papua, saudara. Anda tidak akan sangka kalau kita habaibnya, kawan. Ada bangsa Al-Hamid, ada bangsa Al-Haddar, saudara. Banyak, saudara, di Papua. Loh, kok orangnya mirip orang Papua? Yang memang karena kakeknya kawin sama orang Papua. Turun-temurun, saudara. Nah, jadi artinya apa? Habaib dengan bangsa Indonesia sudah ratusan tahun mereka berbaur turun-temurun, sehingga habaib dengan bangsa Indonesia tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Betul? Takbir, takbir. Jadi saya mau tanya, jadi kalau ada yang mau sweeping habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Pakai ngancem-ngancem. Saya kasih jadwal saya di Jawa. Nih, tanggal sekian saya ke Tegal, tanggal sekian saya ke Solo, tanggal sekian saya ke Surabaya, tanggal sekian saya ke Jogja. Ayo, mau hadang kapan? Kapan? Ngancem doang, hadang-hadang. Ini namanya provo. Nah, sekarang saya mau tanya semua, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Nampaknya saya ingatkan kepada BIN dan BNPT, jangan coba-coba mendukung gerakan mereka. Hati-hati, saya punya data dan saya punya bukti siapa berada di balik gerakan begal nasab, saudara. Dan polisi harus berani, jangan mau didikte, saudara, untuk membiarkan mereka mengadu domba ulama dan kiai. Polisi harus sigap, polisi harus kerja, polisi harus tangkap mereka siapa saja
yang ingin mengadu domba ulama dan kiai. Setuju tidak? Takbir. Tapi tenang-tenang aja, sebentar lagi mereka diam karena duitnya udah nggak cair lagi. Amin, amin. Ini kan karena duitnya masih cair, jadi masih ngoceh, betul? Betul. Besok duitnya nggak ada, udah nggak ngoceh lagi, saudara. Yang penting orang Kalimantan Barat, kita umat Islam wajib bersatu. Setuju? Setuju. Makanya saya heran, kok tiba-tiba dia benci Habib, diancam Habib, sembelih Habib. Giliran koruptor dia bela. Iye. Rame-rame ke Jakarta bela pik yang lagi magerin laut. Iye. Iye. Lu yenya yang mantep dong. Iye. Lagi. Lagi. Tahu gak artinya iye? Paham? Dulu waktu saya masih kecil, Bu. Waktu saya masih kecil, umur 8-9 tahun, itu kalau digodain teman-teman, itu sakitnya sampai ke hati. Sampai dalam masuknya, saudara. Itu sampai gede gak lupa, saudara. Paham gak? Makanya nya yang mantap. Lebih panjang, lebih mendalam. Ayo semua. Lagi. Takbir. Sampai hari ini, kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Bahalawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus, tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid.
Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat, tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun, tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakron di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudun munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kesing bisa nolong. Pokoknya nasab ini wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli, iku setiap masa terverifikasi di dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan ini putune Tawangalun, di dalam kitabnya ono, ini putune Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh Bagus Bogi tadi bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan, karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9 tidak terverifikasi di abad selanjutnya, bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih.